Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Untuk memulai pertemuan pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini, kita akan menganalisis keragaman budaya sebagai identitas nasional, sehingga siswa mampu menganalisis dan memahami konsep dan faktor keragaman budaya. Sebelum membahas materi pada hari ini, untuk absensinya silahkan mengisi kolom live chat dengan menuliskan nama dan kelas kalian. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang kependudukan. Baik, untuk pertemuan yang selanjutnya, kita akan membahas tentang keragaman budaya Indonesia. Nah, sebelum ke materi, kita lihat dulu gambar. Gambar di sebelah atas, yaitu ada rumah adat. Nah, rumah adat ini berasal dari Jawa Barat, yaitu disebut rumah adat panggung. Dan yang ada di bawah ada gambar penari. Nah, penari ini berasal dari Jawa Barat juga, yaitu tari jaipong. Next. Baik, materi yang pertama kita akan membahas tentang hakikat kebudayaan. Nah, kebudayaan menurut bahasa Sanskerta yaitu budaya atau budi, yang berarti budi atau akal. Sedangkan menurut bahasa Inggris yaitu culture, yaitu mengolah atau mengerjakan. Nah, di sini banyak beberapa pendapat menurut ahli tentang kebudayaan. Yang pertama ada menurut E.B. Taylor pada tahun 1871 bahwa kebudayaan yaitu kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Sedangkan menurut Selo Sumarjan dan Soelaman Sumardi merumuskan kebudayaan sebagai hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Nah, di sini menurut Konjaraningrat mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem mencakup segala hal yang merupakan hasil cipta karya manusia yang dijadikan milik dari manusia sebagai belajar. Nah, sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu kebudayaan buah budi manusia, hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam yang merupakan bukti kejayaan manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Next. Jadi, menurut beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa kebudayaan yaitu gagasan dan perilaku atau tingkah laku yang dihasilkan oleh hasil karya manusia. Nah, kebudayaan ini sifatnya abstrak, tidak terlihat ya, tetapi kebudayaan ini sangat nampak. Selanjutnya, kita akan membahas unsur-unsur kebudayaan. Di sini ada 7 unsur kebudayaan. Yang pertama ada sistem religi dan upacara keagamaan atau yang disebut homo religius. Nah, sudah kita ketahui bahwa di Indonesia mempunyai lebih dari 5 agama. Nah, di sini dari kelima agama tersebut kita harus mempunyai toleransi, rasa toleransi terhadap agama yang lainnya. Yang kedua, sistem dan organisasi kemasyarakatan atau yang disebut dengan homo socius. Nah, di sini manusia itu lemah tetapi mempunyai akal dan keyakinan. Maka dari itu manusia menciptakan organisasi untuk apa? Untuk kesejahteraan yang lebih baik.
Yang ketiga, sistem pengetahuan, yaitu Homo sapiens. Nah, di sini karena manusia itu beragam, kebudayaannya, agamanya, adat istiadatnya, sehingga setiap manusia mempunyai pemikiran yang berbeda. Nah, pada sistem pengetahuan ini, manusia dapat menukar pikiran atau saling berpendapat terhadap yang lainnya. Yang keempat yaitu bahasa. Nah, bahasa itu di Indonesia sangat beragam. Pada awalnya bahasa itu berawal dari kode, selanjutnya berkembang menjadi lisan. Nah, dari lisan tersebut berkembang lagi menjadi bahasa tulisan. Yang kelima yaitu kesenian. Nah, kesenian ini sangat beragam dari Sabang sampai Merauke. Keseniannya itu beragam dan kita bisa lihat kesenian salah satunya yaitu dengan patung, ukiran, lukisan, dan sebagainya. Yang keenam yaitu sistem mata pencaharian hidup. Nah, karena Indonesia itu beriklim tropis, maka cocoknya untuk bidang pertanian. Nah, dari bidang pertanian itu kita bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya semakin meningkat. Yang terakhir, sistem teknologi dan peralatan. Nah, karena manusia itu mempunyai keterampilan, maka manusia itu bisa mengembangkan keterampilannya tersebut menjadi lebih baik. Untuk apa? Untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang faktor geografis penyebab keragaman budaya Indonesia. Di sini ada beberapa faktor geografisnya. Yang pertama ada lokasi, jenis iklim, bentuk relief, tipe tanah, jenis flora dan fauna, kondisi air, sumber-sumber mineral, dan kontak dengan lautan. Nah, kita bisa mencontohkan dari gambar yang selanjutnya. Ada di sini. Nah, contohnya di sini ada daratan tinggi dan daratan rendah, yaitu pegunungan dan lautan. Nah, kebudayaan di sini biasanya masyarakatnya berbeda antara daratan tinggi dan daratan rendah. Contohnya seperti cara berpakaian. Daratan rendah itu cara berpakaiannya yaitu dengan memakai pakaian yang serba minim atau yang tipis-tipis. Karena apa? Karena cuacanya, lokasinya berada di daerah pantai. Sedangkan untuk daerah pegunungan, cara berpakaiannya berbeda, yaitu dengan memakai pakaian yang tebal. Nah, dari segi bahasa juga ada perbedaan antara daratan tinggi dan daratan rendah, yaitu dengan mereka yang berada di daerah pantai, yaitu mereka bersuara keras. Karena apa? Karena saling mendahului antara suara alam dengan suara manusia. Sedangkan pada daerah pegunungan bahasanya yaitu sangat lembut. Karena apa? Karena suasananya tenang sehingga mereka berbicara sangat tenang. Nah, dari sinilah kita melihat perbedaan antara daratan tinggi dan daratan rendah. Kebiasaan manusia yang berada di daratan tinggi dan daratan rendah itu sangat berbeda, sangat jelas dari kondisi alamnya, dari kondisi fisiknya, dan lokasinya juga sangat berbeda. Kesimpulannya yaitu kebudayaan itu abstrak, tidak bisa disentuh ataupun tidak bisa diraba. Nah, karena kebudayaan sudah ada dan mengakar dalam kebiasaan-kebiasaan manusia, yakni berupa kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan. Contohnya seperti adat istiadat. Baik, untuk evaluasi pada pertemuan kali ini, kalian silahkan mendeskripsikan perbedaan antara kebudayaan lama dengan kebudayaan baru yang ada di sekitar rumah kalian. Kemudian, kalian kumpulkan tugasnya di Google Classroom pada mata pelajaran geografi. Terima kasih sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.